everyone, welcome back to my lens. Teman-teman, aku seneng banget karena aku menerima banyak permintaan untuk mereview lagi buku-buku dari Friedrich Nietzsche. Dan sesuai dengan permintaan teman-teman, kali ini aku kembali akan mereview salah satu buku Friedrich Nietzsche yang berjudul Beyond Good and Evil. Nah, seperti apa bukunya? Langsung aja kita tonton sama-sama yuk. Beyond Good and Evil by Friedrich Nietzsche, because reading can change your life. Beyond Good and Evil adalah sebuah karya Friedrich Nietzsche yang diterbitkan pada tahun 1886. Tema-tema besar yang dibahas dalam buku ini diantaranya pengetahuan, kebenaran, filsafat, moralitas, dan agama, merupakan hal-hal yang dianggap mengakibatkan kecenderungan yang salah dalam perkembangan peradaban manusia oleh Nietzsche. Baginya, hal-hal itu menuntun manusia kepada kultur, tatanan sosial, dan bahkan konsekuensi psikologis yang menghancurkan. Namun pada saat yang sama, ia juga membagikan pandangan konstruktifnya. Harapannya agar para pembaca memandang dunia dan kehidupan dengan perspektif yang baru sangatlah tercermin dalam tulisannya ini. Ia berbicara tentang perspektivisme, kehendak untuk berdaya atau will to power, nobilitas manusia atau Vornehmheit, serta kehidupan yang dibebaskan dari tradisi yang mengekang. Ada berbagai pandangan yang berbeda tentang buku ini. Beberapa pemikir ternama memandang Beyond Good and Evil sebagai tulisan yang tidak masuk akal, sementara yang lain menganggap tulisan ini sebagai salah satu karya terbaik Nietzsche. Terlepas dari kontroversi para ahli tentang tulisan ini, menurut Rolf Peter Horstmann, profesor dari Departemen Filsafat di Humboldt University Berlin, setidaknya ada 3 hal yang dapat mempengaruhi pandangan kita tentang karya ini. Yang pertama adalah interpretasi kita tentang maksud Nietzsche ketika menuliskannya. Yang kedua, pandangan dan keterbukaan kita terhadap Nietzsche sebagai pribadi dan terhadap konteks zaman ketika ia hidup yang diwarnai kultur borjuis di Jerman pada paruh kedua abad 19. Dan yang ketiga adalah bingkai pemikiran kita sendiri yang kita gunakan untuk melihat realita zaman ini dan kita gunakan untuk membaca karya ini. Buku ini terdiri dari bab pengantar dan 9 bagian dengan total 178 halaman. Nietzsche mengawali tulisannya ini dengan ungkapan yang sangat menarik. Katanya, sepertinya kebenaran adalah seorang perempuan. Sebab para filsuf, seberapapun dogmatisnya mereka, belum pernah benar-benar bisa memahami perempuan. Sebab pendekatan-pendekatan yang mereka buat untuk memahami kebenaran tidak pernah benar-benar tepat dalam menggambarkan perempuan. Dan sebab dogmatika dan pemikiran-pemikiran dalam filsafat, meskipun kelihatannya luhur dan mapan, sebenarnya hanyalah ungkapan basa-basi yang kekanak-kanakan apabila diperhadapkan dengan perempuan. Untuk ukuran zamannya, pemikiran ini sangatlah revolusioner, dan dari pembukaan ini kita sudah dapat meraba bahwa buku ini mengandung banyak kritik terhadap pemikiran para filsuf. Pada bagian pertama yang diberi judul On the Prejudices of Philosopher, Nietzsche mengungkapkan kritiknya habis-habisan kepada para filsuf. Menurut Nietzsche, segala sesuatu yang memiliki nilai tertinggi selalu punya asal-usul yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Misalnya saja, kebenaran dapat ditemukan dari kesalahan, kebijaksanaan dari kebodohan, atau keinginan untuk mencari kebenaran dari keinginan untuk menipu. Sementara, para filsuf lebih sering mencari kebenaran mutlak dengan pendekatan-pendekatan yang dimutlakkan. Dalam hal ini, Nietzsche berpihak pada para pemikir metafisis yang mendasari keyakinan mereka pada prinsip oposisi nilai-nilai, di mana setiap nilai luhur memiliki sesuatu di dalam dirinya yang merupakan lawan dari dirinya sendiri. Ia sendiri sebenarnya lebih suka menyebut dirinya sebagai pemikir metafisis daripada filsuf. Meski teori dekonstruksi dan absurditas baru muncul beberapa masa setelahnya, rupanya Nietzsche sudah menginspirasinya sejak lama melalui tulisannya ini. Bukan hanya itu, Nietzsche juga menyebut para filsuf dengan sebutan yang digunakan Epicurus terhadap para ilmuwan Stoa dan penganut Plato pada zaman Yunani kuno, yaitu Dionisiokolaches, yang secara literer berarti penjilat Dionysus. Pada zamannya, Dionisiokolaches merupakan istilah populer untuk menyebut para aktor yang bermain dalam panggung tragedi untuk pemujaan Dionysus.
Dengan sebutan itu, Nietzsche hendak mengungkapkan bahwa kritiknya bagi para filsuf bukan dijuruskan pada celah-celah pemikiran mereka, melainkan pada kurangnya kejujuran dan genuinitas diri yang terkandung dalam pemikiran-pemikiran itu. Nietzsche lebih menaruh hormat pada para mistikus yang menuliskan ilham dan pengalaman spiritual mereka menjadi karya-karya yang terkadang tidak terstruktur dan punya banyak celah untuk dikritik. Setidaknya di dalam kesederhanaan dan bahkan ketidakmasuk akalan mereka lebih otentik. Gak heran ya dia banyak mendapat kritik dari para filsuf sezamannya. Nietzsche menambahkan bahwa sedikit demi sedikit, dirinya mulai menyadari bahwa filosofi-filosofi hebat yang pernah ada merupakan pengakuan atas keyakinan yang dimiliki sang penulis sendiri. Tidak seperti definisi yang umum tentang filsafat, bahwa bapa dari segala pemikiran filosofis adalah keingintahuan atau kehausan akan ilmu pengetahuan. Menurut Nietzsche, kehausan itu hanyalah alat untuk memenuhi kehausan yang lain. Bagi Nietzsche, justru orang-orang yang melihat dan memperhatikan dorongan primer atau keinginan terdalam dalam dirinya dan orang lain, serta menghayati pengalaman-pengalaman hidupnya lah yang pada titik tertentu berfilsafat. Pada bagian berikutnya, Nietzsche mulai berbicara tentang kebenaran dan realita menurut perspektifnya. Nietzsche melihat bahwa satu-satunya realita yang diberikan sebagai natur di dunia ini adalah keinginan atau desire, sehingga orang-orang yang memahami realita adalah mereka yang memahami keinginan atau dorongan yang ada dalam dirinya dan sesamanya. Nietzsche tidak menghakimi keinginan sebagai hal yang baik atau buruk, melainkan yang paling jujur dan yang terdalam yang mungkin dimiliki oleh manusia. Keinginan atau desire menjadi hal yang dinilai baik atau buruk, bergantung pada budaya dan pemahaman yang dihidupi oleh masyarakat dan dikonstruksi melalui agama, tatanan sosial, serta ilmu pengetahuan dan moralitas. Orang-orang yang berjiwa bebas adalah orang-orang yang mampu melihat melampaui hal-hal itu, sehingga ketika mereka dihampiri oleh kebenaran, mereka dapat mengenalinya. Nietzsche menyisipi bagian tengah tulisannya ini dengan banyak kata mutiara dan menutupnya dengan sebuah puisi. Puisi itu, meskipun diungkapkan dengan gaya yang cerah dan penuh semangat, menjadi gambaran keresahannya akan kemerosotan yang terjadi pada zaman itu. Melalui karyanya ini, Nietzsche memberi sambutan hangat kepada para filsuf baru yang tidak hanya berfilsafat dengan mendukung tirani moralitas, melainkan menyelam lebih dalam untuk mempertanyakan dan mencari kebenaran. Ia menyambut hangat para seniman, orator, dan penyair yang tidak hanya berkutat pada teori dan diskursus tentang kebenaran, melainkan yang menuangkan chaos yang dihasilkan oleh pencarian mereka akan kebenaran ke dalam bahasa-bahasa yang telah berhasil menghimpun kekuatan dan kemerdekaannya. Ia mendorong para filsuf untuk berfilsafat dengan lebih melibatkan genuinitas serta kejujuran diri, sehingga di kemudian hari, pemikirannya ini turut mempengaruhi lahirnya cabang fenomenologi dalam dunia filsafat. Melalui tulisan ini kita dapat belajar bahwa selalu ada kebenaran yang terletak lebih dalam dari kebaikan dan kejahatan. Untuk dapat menemukannya, kita perlu melihat melampauinya dengan mata dan batin yang jujur, serta dengan kesadaran bahwa kita juga adalah subjek yang terlibat di dalamnya. Itu tadi review bukunya teman-teman, semoga semakin memperdalam wawasan teman-teman tentang Friedrich Nietzsche. Dan bagi teman-teman yang requestannya belum sempat aku review, sabar ya, nanti satu-satu pasti akan aku review pada waktunya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nyimak. Jangan lupa terus baca dan baca buku, because reading can change your life.